Bangunlah cucuku, bangunlah. Siapa kamu? Keluar! Kedatanganku kemari bukan untuk membicarakan siapa aku, cucuku. Sekarang sudah waktunya kau membantuku menghancurkan batu Setiana dan membuangnya ke laut di pulau pilihan keabadian ini. Usiamu sudah mengharuskan kau melaksanakan kewajiban ini. Karena kau adalah keturunan pilihan Kakek Anta. Aku tidak mengerti, Kek. Aku tidak mengerti yang kakek bicarakan. Batu apa? Bagaimana aku bisa membantu kakek? Kau akan menemukan jawabannya kelak, cucuku. Kakek, aku tidak mengerti, Kek. Kakek. Kakek. Semuanya akan berjalan sesuai ramalan kita. Ratu, apa yang harus kita lakukan, Ratu? Aku adalah Ratu ini, kelopak bunga yang indah, keturunan Makter. Sebagai para pengikut setiaku, kita harus merebut batu Setian yang di dalamnya adalah roh para siluman terkuat. Dan kalian para pengikut setia akan kubuat kalian menjadi penguasa jagat raya ini. Tapi Ratu, bagaimana caranya untuk merebut batu mustika itu? Bukan Ratu William kalau tidak punya jalan keluar. Cek Anta pasti tidak mau kalau batu itu jatuh ke tangan yang salah. Dia pasti sudah menugaskan keturunan ke 7.777 sebelum abad ini. Dan menurut ramalan Ratu William, kelopak bunga yang ini menunjukkan keturunan itu bernama Raja Rahwayata, putra dari Dayang Aryasa dan Dewa Mal. Dan aku ya, pasti Cik Anta akan menunjukkan jalan batu itu berada. Sebenarnya, cincin ini sudah turun-temurun ibu simpan dari kakekmu. Tidak ada satupun yang mengetahui rahasia ini, termasuk almarhum ayah kamu. Ibumu dan kamu adalah keturunan Cik Anta yang melegenda. Dan kamu adalah satu-satunya keturunan laki-laki yang memiliki tanda bintang di lenganmu.
Jadi kakek itu adalah kakek buyut raja. Lantas apa hubungannya dengan batu ini, Bu? Satyana adalah nama siluman kera yang sangat membenci kakeknya. Cisedayu nenek buyutmu meninggal atas dendam keduanya. Kakekmu berhasil mengubah Satyana menjadi batu dengan kesaktiannya. Namun ia tidak bisa menghancurkannya. Karena Satyana hanya bisa mati pada saat waktu yang telah ditentukan. Itu disebabkan karena ia adalah siluman yang usianya abadi. Ia bisa hidup hingga ratusan tahun sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh, dan kisahnya bermula dari sini. Di tempat gaib itu, dia menjadi seorang yang terkuat, raja dari semua bangsa gaib yang patuh dan tunduk kepadanya. Tapi entah mengapa, bangsa siluman kera dengan alasan tertentu mulai tidak menyukai kakek buyutmu itu. Karena kakek buyutmu itu adalah penguasa bukit gaib yang namanya sering disebut-sebut dan dikenal dengan Cianta. Hormat hamba tuanku. Ternyata Satyana sudah banyak mempersiapkan rencana untuk menjadi pengkhianat dan bermaksud untuk melawanmu tuanmu. Tidak ada satupun dari bangsaku yang bisa ia sakiti. Dan kalau itu terjadi, berarti dia menghantarkan nyawanya pada kematian. Aku pun tidak pernah takut, Tuan. Aku, Dedung, siluman ular, akan membantu dan akan patuh terhadap perintah tuanku. Sekalipun aku kehilangan nyawaku, Tuan. Sungguh mulia kau, Tedung. Sekarang kita harus lebih waspada, karena Satyana sangat licik. Baiklah, tuanku. Aku akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan Satyana memasuki bukit gaib ini. Saya rasa sudah waktunya melakukan serangan kepada Cianta, tuanku. Kau jangan terlalu khawatir, Mahesa. Aku Satyana siluman kera telah mempersiapkan beribu-ribu cara untuk memusnahkan Cianta dari muka bumi. Dan sekarang tiba waktunya untuk menghancurkan Cianta. Jangan buru-buru. Kita harus atur rencana sebaik-baiknya. Karena Cianta orang biasa. Kau jangan terlalu khawatir, Peot. Aku adalah siluman yang licik dan berhati-hati dalam bekerja. Aku akan membuat dia merasakan apa yang dirasakan bangsaku. Mahesa, pancing yang datang kamar kita. Baiklah, tuanku. Dek, kata orang jalan sini kurang aman. Abang Hit nakut. Bang, kalau kita tidak salah, kenapa takut? Tapi apa kamu benar-benar gak takut? Kalau bangsa Seman itu datang ke sini, mulai akan laporkan kepada Cianta. Wali adikku, itu mereka. Di mana Cianta berada? Tunjukkan padaku, karena aku ingin membunuhnya. Cianta berada di atas bukit kedua batu. Kami tidak tahu. Bohong! Kalian tidak usah sembunyikan di mana mereka. Tidak lama lagi Cianta akan mati di tangan Raja Siluman Kera. Iblis biadab kalian semua. Kalian semua pasti akan mati di tangan Cianta. Kejung pengikutnya. Ya! Bawa Dino untuk menjadikan sandera.
Dan kau katakan kepada Cianta untuk datang menyelamatkan Madio. Aku menunggu kedatangannya. Apa yang terjadi Dasa? Cianta harus menolong saya. Berdiri Dasa. Ada apa? Katakan apa yang terjadi. Seharusnya orang-orang seperti kalian ini dibunuh. Berhenti berbicara. Patahkan! Tidak ada satu leher pun yang bisa kau patahkan selama aku masih hidup. Akulah yang kalian cari, Setiana Siluman Kera. Tedung, bunuh mereka sampai mereka merasakan apa yang dirasakan rakyatku. Baiklah Tuan. Kau tidak ada apa-apanya, Tedung. Dan sekarang kau akan kubunuh, Cianta. Ingat, Cianta, suatu saat aku akan menuntut balas atas kematian prajurit-prajuritku. Wahai Tedung, aku akan pergi untuk mengambil pedang pusaka sakti. Aku berpesan, tolong kau jaga tempat ini. Dan apabila ada seseorang yang datang menggunakan pakaian merah, maka patuklah dengan menggunakan bisamu yang mematikan itu. Memangnya kenapa Tuan? Aku harus membantu orang yang menggunakan pakaian merah. Karena pakaian merah adalah pakaian bangsa siluman yang ingin balas dendam. Baiklah Tuan. Aku akan melaksanakan tugas yang Tuan perintahkan.
Muhammad hamba yang mulia. Berdirilah kau Maesa. Kabar apa kali kau bawa untuk? Aku mendengar kabar bahwa Cianta akan mengambil pusaka sakti itu dalam waktu yang sangat lama. Lantas, Apa hubungannya dengan kita? Cianta berpesan agar Tedung membunuh siapapun berpakaian merah. Iya tuanku, Cianta sangat menyayangi Sedayu istrinya. Dan apabila ia datang ke gua itu berpakaian berwarna merah, Maka Tedung akan membunuh Sedayu dan Cianta akan membunuh Tedung. jangan begitu. Satu musuh kita mati tanpa kita harus berusaha payah mengeluarkan tenaga kita. laksanakan tugas ini. Baiklah, tuanku. Sebentar lagi dia datang. Faiz, kenapa Faiz di situ? Aku tadi nunggu Cik Sedayu. Memangnya ada apa? Kata Cik Anta, Cik Sedayu kalau mau ke goa harus pakai pakaian merah. Baiklah, saya akan turuti perintahnya. Semuanya akan berjalan sesuai rencana. Cek, Cianta, Cek, Cianta, Cek, Cianta, Cianta. Siapa kamu? Saya adalah istrinya Cianta dan saya ingin menemuinya. Bohong! Kamu pasti musuh yang ingin membunuh tuanku Cianta. Aku harus membantu kamu karena kamu menggunakan pakaian merah. Mengapa kamu mematuku? Di perjalanan, sebenarnya saya bertemu dengan seseorang yang menyuruh saya berpakaian warna merah. Apakah dia siluman? Apa? Maafkan aku, Cik Sedayu. Aku hanya menjalankan perintah dari tuanku Cianta bahwa barang siapa datang ke istana gaib ini dengan menggunakan pakaian merah, maka tuanku menyuruhku untuk mematuknya. Maka hal tersebut hamba lakukan. Sekali lagi aku minta maaf karena racunku sangat mematikan dan tidak ada penawarnya. Wahai Tedung, siapa dan mengapa mayat ini ada di depanku? Ampun beribu ampun tuanku. Ia adalah Cik Sedayu yang mengaku sebagai istri tuanku. Cik Sedayu istriku. Lantas apa yang membuat ia meninggal dunia? Sebagaimana perintah tuanku, barang siapa yang datang ke istana gaib ini dengan menggunakan pakaian merah, maka tuanku menyuruhku untuk mematuknya. Wahai Tedung, dengan berat hati aku harus menjatuhkan hukuman kepadamu. Karena kau telah membunuh istriku, Tedung. Kalau itu sudah menjadi keputusan tuan, hamba siap menerima hukuman yang tuan berikan. Tapi tuanku, sebelum Cik Sedayu meninggal, dia berpesan. Di perjalanan, dia bertemu dengan seseorang yang menyuruh ia berpakaian merah. Ini pasti rencana Tiana. Maafkan aku, Tedung. Walau bagaimanapun, Aku tetap membunuhmu.
Dia sudah mati, Satyana. Rencana untuk menghancurkan kehidupan Cik Anta berjalan sesuai rencana. Kau benar, Beot. Tidak salah aku memilihmu sebagai penasehat. Sekarang Tandung dan Sedayu sudah mati. Tapi kita jangan tenang dulu, sebab Cik Anta pasti menjadi musuh besar kita. Ilmu sukma yang Cik Anta miliki sangat besar dan dikenal di tanah ini. Kita harus tetap waspada. Kau jangan khawatir, Beot. Satyana yang harus menjadi paling kuat. Cik Anta pasti sedang direnung dia kehilangan istrinya. Yang terpenting, kita sudah membuat Canta Irung sedih, tuanku. Kau benar, Panglima. Sekarang dia pasti sedang menangis terseduh-seduh. Justru aku sedang dilulung dendam. Satyana siluman kera. Dan kedatanganku ke sini untuk menuntut balas atas kematian istriku. Berani juga kau datang kemari, Canta. Aku tidak takut sama sekali. Karena kau telah menghancurkan tempat tinggalku dan merubah tempat tinggalku menjadi lahan perkebunan milik keluarga. Balik aku! Kukutuk kau menjadi batu, Satyana siluman kera. Belum ada masanya. Keturunanku membunuh semuanya, Tanta. Satyana sangat kuat. Jika batu itu jatuh pada tangan yang salah, maka dia akan menuruti permintaan orang yang sudah membebaskannya. Apalagi William. Dia adalah manusia sakti yang ingin menjadi ratu menguasai manusia. Raja, kamu harus menjaga batu itu dari tangan orang-orang yang zalim. Baik, Ibu. Raja akan menjaga amanah keluarga ini. Berjalanlah kamu ke arah utara menuju laut sebelah barat. Berjalanlah mengikuti arah mata angin. Kebaikan akan selalu besertamu, Raja. Baik, Bu. Raja akan segera pergi.
Assalamualaikum. Aku tahu kau sedang di situ. Kok kamu tahu? Baumu itu khas. Pernah kau cium ketut sapi? Seperti itulah bau kau. Kamu bisa aja. Aku kesini bawa misi penting. Penting mana sama SMS pujaan hatiku. Aku serius. Percaya deh. Oke, kita bicarakan di tempat biasa. Ayo pergi. Tunggu apa lagi? Raja sudah tahu. Raja sudah memegang batu itu kembali. Kita harus beranjak merebut batu itu. Tapi caranya bagaimana, Ratu? Hanya ibunya yang tahu keberadaan cincin itu. Sudah cukup, William. Tidak seharusnya kau lakukan itu. Saya memberikan kekuatan untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan seperti ini. Ini tidak baik. Siapa dia, Ratu? Dia itu bukan siapa-siapaku. Dan aku peringatkan kepadamu, Putri. Jangan pernah ikut campur atas apapun yang kulakukan. Atau akan kubuat hangus tubuhmu itu. Aku akan menghalangi apapun yang menjadi tujuanmu itu, William. Pergi dari sini. Oh, jadi begitu ceritanya. Sebenarnya ini masalah serius. Ya iyalah. Kalau hal ini bukan hal yang penting, lantas buat apa kita kemari? Baiklah kawanku, tak perlu takut. Selama Salim masih hidup, Raja akan aman. Sombong kamu, Lim. Kalau bicara itu yang benar. Jangan menganggap remeh sesuatu. Kau tak percaya? Saya ini punya ilmu silat, karate, taekwondo, judo, smackdown, sampai ala-ala cakaran, tante-tante gosip. Salim kan juga bisa. Tapi Tapi apa, Lim? sebelum kita pergi, kita makan dulu. Astaga. Aku yakin pasti William akan melakukan apapun untuk mendapatkan batu itu. Apalagi sekarang dia sudah mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Kau harus membantunya, Putri. Kau adalah bagian dari kisah ini. Sesuai dengan ramalan yang tertulis di buku Arya Stama. Hanya kaulah yang bisa mengalahkan kesaktian saudarimu itu. Tapi guru, dia adalah saudara kandungku. Apa aku harus membunuhnya? Kau harus ingat, Putri. Kejahatan harus dimusnahkan dari muka bumi ini. Agar kedamaian akan abadi. Dan aku pun akan tenang. Kembali pada alamku yang sebenarnya. Batu cincin Satyana tidak boleh jatuh ke tangan siapapun. Kau harus ingat itu. Dan kaulah satu-satunya yang bisa kuandalkan untuk membantu raja keturunanku. Aku akan berusaha, guru, agar batu Satyana tidak akan jatuh ke tangan William. Hormat hamba, guru.
Semoga saja Raja bisa menyelesaikan masalah ini. Tidak usah cemas, Dayang Aryasa. Sebentar lagi batu itu akan berada di tanganku. Hanya saja, aku membutuhkan sedikit bantuanmu. Aku tidak akan memberikan amanah ini kepada kamu orang jahat. Aku memang kejam. Sangat kejam, Dayang Aryasa. Untuk itu aku akan melukarkanmu dengan batu Satyana itu. Sedikit pun aku tidak takut dengan kamu, William. Apapun itu bentuk ancamanmu. Yuda, bawa. Raja tidak akan memusnahkan batu itu selama Dayang Aryasa ibunya masih berada di tangan kita. Ya, Ratu. Informasi yang kau berikan ibaratkan teki-teki silang. Ke barat salah, ke timur apa lagi? Ke utara takut mati, ke selatan tak jelas. Beta pusing punya kepala. Kamu itu kenapa cerewet sih? Kata ibu, petunjuk pasti datang. Dan akan ada orang yang memberi jalan untuk kita. Menurut buku peribahasa, malu bertanya, tersesat kau di jalan. Kalau kamu mau minta petunjuk, minta saja pada Pak Polisi. Jangan-jangan kamu ini mengigau. Diamlah. Ayo kita lanjutkan perjalanan lagi. Yuk. Raja. Siapa kamu? Keluar! Siapa kamu? Siapa kamu? Cantik sekali kau Tante. Salam kenal dari Salim, cucunya raja dari Medan. Raja, aku adalah putri yang akan menemanimu ke pulau itu. Kalian tidak perlu takut. Aku adalah utusan dari kakek buyutmu Cianta. Menurut kitab itu, untuk sampai dan menemukan pulau itu, kita harus melewati 3 rintangan. Karena tempat itu sudah dijaga oleh para siluman kaum Satyana dan juga dibawa oleh Ratu Wilia. Jangan serius begitulah. Tenang. Mendingan kita caw secepatnya sebelum batu itu kling hilang. Kamu benar, kita harus cepat. Karena sepenglihatanku, ibumu sudah dijadikan sandera agar kamu tidak menghancurkan batu itu, Raja. Ibu disandra? Oh, nanti saja paniknya. Mendingan kita caw cepatnya. Salim, raja dan putri, pembela kebenaran dan keadilan. Bagaimana nih Raja? Suara apa itu? Sudah aku bilang, jangan main dalam hutan kayak gini. Bisa mati kita. Udah, diamlah. Atau mau kutinggalkan kau di sini? Asal Satya, beri kami jalan. Karena tujuan kami bukan untuk saling menghancurkan bangsa siluman. Namaku sudah tertulis dalam buku sejarah kita, Putri. Apalagi nama kakek buyutnya yang sudah membuat Raja Siluman kehilangan nyawanya. Untuk itu, aku datang kemari untuk menghancurkan
dan mencabik-cabik keturunannya. Lawan dia secara perlahan. Hati-hati dengan cakarannya. Kau tidak apa-apa kan, Raja? Brengsek! Mereka berhasil membunuh siluman harimau itu. Itu artinya semuanya akan semakin dekat dengan kematian. Itu semua karena saudaramu itu. Seandainya dia tidak ikut campur, Raja hanya bocah yang lemah yang tak berdaya. Bodoh kalian. Raja itu memiliki ilmu kanuragan yang kuat. Dan kalian pasti akan dikalahkannya. Apa kalian lupa? Raja itu adalah keturunan terbaik dari Cianta yang telah membuat Satyana Raja kalian menjadi batu. Tutup mulutmu itu, wanita bodoh. Kau pikir untuk apa kau berada di sini? Dia lupa, Paduka. Iya, dia sudah lupa, Yuda. Setelah batu itu berada di tangan raja, kita akan menukarkannya dengan wanita peot ini. Dan setelah itu, kita akan jadi pemenang abadi. Dengar saudari, kita harus menjaga danau agar tetap selamat. Bukankah sudah ada ramalan bahwa keluarga Cianta akan datang kemari? Kita tidak perlu takut, karena kita bukan Dewi sembarangan. Bagaimanapun, kita harus melawan mereka. Wow, indah sekali cuy. Bikin aku rindu saja sama Nona Toba. Tapi kenapa tempat ini tidak ada di peta? Mereka akan segera datang. Memang tidak ada, karena tempat ini adalah tempat tinggal para siluman. Aku seperti mendengar sesuatu.
Bersiaplah Raja. Mereka ini memang cantik, tetapi mereka sangat berbisa dan mematikan. Dewi-dewi Wulansi itu adalah para bidadari yang sangat berbisa. Mereka memiliki bisa seperti ular ganas dan mereka sangat kuat. Sudah dari tadi aku menunggu kedatangan. Tentu saja. Bahkan mereka sangat ingin cepat-cepat menghabisi kalian, Dewi. Silakan saja. Bersiaplah untuk mati. Tuan Putri, daripada kau ngejar-ngejar aku, mendingan kau kawin sama aku. Oi, sakit. Alamak, kau ini ganas. Manusia, aku akan membuatmu mati. Sudah dari tadi, sekarang ya. Tapi bagaimana bisa aku menghancurkan batu itu, Putri? Alamak, kalian berdua ini sibuk dengan batu. Perut lapar ini. Macam mana kalau kita cari makan dulu, baru kita pikirin bagaimana dengan batu itu. Baiklah, ayo kita jalan. Hah? Jalan? Kan ada jing. Sudah. Sekarang pegang. Paman? Paman tidak apa-apa. Anak baik. Tinggal sebentar lagi anak muda. Berjalanlah ke arah barat. Semuanya akan usai hari ini. Tuhan akan melindungimu. Apa maksud Paman? Kelak akan tahu jawabannya. Siapa orang tadi? Kenapa dia bisa tahu semuanya? Guru,
Kalian jangan pernah menyakiti ibuku. Tenang saja, anak. Aku tidak akan menyerahkan ibumu ini sebelum kau mengambil batu setiana itu dan melawan si Gatalaya. Biadab kalian semua. Tenang, Raja. Hatimu harus tetap bersih dan suci. Jangan buat amarah menghancurkan kamu. Jadi kamu harus tetap bersabar. Tapi bagaimana bisa aku menghancurkan batu setiana itu? Kau mencariku kekurangan Jaka. Jika kau mampu mengalahkanku, maka kemenangan akan menjadi milikmu. Aku sudah lama menunggumu, si Gatalayang. Ini aku, si Gatalayang, lawanmu yang sesungguhnya. Serahkan batu itu, atau akan kuhabisi nyawa ibumu ini. Hentikan! Jangan pernah sakiti ibuku! Jangan serahkan batu itu, Raja. Semua bisa hancur. Lantas bagaimana, Putri? Apa aku akan menghancurkan batu ini? Atau aku kehilangan ibuku? Jangan pikirkan ibu, Raja. Pikirkanlah keselamatan banyak orang. Lalu banyak bicara. Berhenti! Akan kuserahkan batu ini. Jangan sakiti ibuku. Raja cucuku, hancurkanlah batu itu. Jangan takut pada kehidupanmu. Jika kau hancurkan batu itu, maka semuanya akan kembali pada mestinya. Hancurkanlah! Bagaimana nasib ibuku, Kek? Kematian adalah takdir yang sudah menjadi keputusan dari Sang Pencipta. Jadi jangan takut dengan semua kebenaran.
Kamu tidak apa-apa kan, Raja? Aku tidak apa-apa, Bu. Syukurlah. Kawanku, aku sangat mengkhawatirkan kamu. Macam mana tadi kalau kau mati? Aku tidak apa-apa, Salim. Putri mana? Sebenarnya, Putri juga bangsa siluman. Hanya saja dia memilih kebaikan. Semoga kau selalu dalam lindungan Tuhan, Putri. Terima kasih atas bantuanmu.